Kelompok kami akan menyampaikan materi yang berjudul Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme. Masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Salsa Nur Aprilia, sebagai moderator, dan di sebelah saya Melvin Hidayat sebagai penyaji satu. Saya Muhammad Rifki Pratama sebagai penyaji kedua. Saya Clara Ramadhani sebagai penyaji ketiga. Saya Dani Parhepi sebagai penyaji keempat. Saya Raya Piza sebagai penyaji kelima. Saya Reksan Panduwinata sebagai penyaji keenam. Oke, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Merza Nur Hidayah. Untuk Merza, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu dalam bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, pemerintahan kolonial Belanda menjalankan politik memecah belah atau divide and rule. Tidak hanya politik memecah belah, tapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Contohnya, penangkapan Pangeran Diponegoro yang pada awalnya pura-pura diajak berdamai tetapi malah ditangkap. Dan juga ada pembunuhan Sultan Khairun yang pada awalnya pura-pura diajak berunding tetapi malah dibunuh. Selain itu, perlu juga kita sadari bahwa sebelum masa penjajahan dan sebelum intervensi politik, para penguasa kolonial Belanda berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara selalu campur tangan di setiap urusan pergantian penguasa di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi, sehingga mengakibatkan ruang gerak para penguasa pribumi semakin sempit. Itu saja materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Untuk Merza, kita berikan aplaus. Oke, materi yang kedua akan dibacakan oleh Muhammad Rifki Pratama. Untuk Rifki, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai penyaji kedua akan melanjutkan materi dari penyaji satu untuk struktur pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan juga dikenal adanya pemerintahan tertinggi semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi adalah gubernur jenderal. Di tingkat ini juga kita dapat mengetahui lembaga yang dikenal dengan Rathfan ini, tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasihat. Dalam melaksanakan pemerintahan juga terdapat departemen-departemen yang mengatur pemerintahan secara umum. Beberapa departemen tersebut diorganisasi pada tahun 1866. Di antara lain ada departemen dalam negeri, yaitu kependidikan, keagamaan, dan kerajinan. Dan yang kedua ada departemen pekerjaan umum, yaitu departemen keuangan dan departemen usaha perang. Yang ketiga ada departemen kehakiman pada tahun 1870. Dan yang keempat atau yang terakhir ada departemen pertanian pada tahun 1904 yang disempurnakan menjadi departemen pertanian, industri dan perdagangan pada tahun 1911. Kami kembalikan ke moderator. Berikan aplaus untuk penyaji kedua. Oke, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Viola Rahmadani. Kepada Viola, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Dulles, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah pemerintahan kolonial. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Road Postweg atau jalan raya pos yang menghubungkan Anyer sampai pada penakaran dibuka pada masa pemerintahan Dulles, pemerintahan Hindia Belanda. Jalan itu dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa. Saya kembalikan kepada moderator. Berikan aplaus untuk Viola. Materi yang keempat akan dibacakan oleh Dandi Farepi. Untuk Dandi Farepi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materinya berjudul Bidang Sosial Budaya. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa orang yang berkulit putih sebagai kelompok kelas 1, kaum Timur Asing sebagai kelompok kelas 2, dan kaum pribumi sebagai kelompok kelas 3 yang paling rendah.
Memang bangsa barat ini ingin memberantas budaya feodal. Telah terbukti Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Oke, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Berikan aplaus untuk Dandi. Untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Roy Hafiza. Kepada Roy dipersilakan. Gracias moderator, saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Bidang Pendidikan. Pada abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Dimulailah era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Penjajahan Alexander M.F. Vanderburg yang kemudian menjadi gubernur Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai 1116. Ada 3 program politik etis yaitu 1. Irigasi, 2. Edukasi, 3. Trimbukasi. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, kepada Roy berikan aplaus. Selanjutnya materi yang keenam akan dibacakan oleh Alexander Pandu Winata. Kepada Pandu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Melanjutkan materi dari penyaji keempat, yaitu bidang pendidikan. Munculnya kaum terpelajar itu mendorong munculnya surat kabar seperti Warta Priai yang dikelola oleh RM Dejokroadikusumo. Juga berbagai koran seperti De Preanger Bode pada tahun 1885 di Bandung dan Daily Koran pada tahun 1884 di Sumatera Timur. Dari berbagai informasi yang ada, surat kabar inilah lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan. Kemerdekaan terus menyebar ke berbagai kalangan pelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, berikan aplaus pada Pandu. Yang materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Jangan lupa Di like. Komen. and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.